Dedi Mulyadi KDM, lahir 11 April tahun 1971 di Subang, adalah politisi dan budayawan Jawa Barat yang terpilih sebagai Gubernur Jabar 2025 sampai 2030. Berasal dari keluarga sederhana, ia meniti karier dari bawah sebagai anggota DPRD 1999, Wakil Bupati 2003, dan Bupati Purwakarta 2 periode 2008 sampai 2018, serta aktif di Partai Golkar sebelum ke Gerindra. Berikut adalah riwayat hidup lengkap KDM. Kehidupan awal dan pendidikan. Lahir di Kampung Sukadaya, Subang, sebagai bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya pensiunan tentara dan ibunya aktivis PMI. Menempuh pendidikan di Subang dan lulus sarjana hukum dari STH Purnawarman Purwakarta 1999. Karier politik 1999 sampai 2004, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta 2003 sampai 2008, Wakil Bupati Purwakarta 2008 sampai 2018, Bupati Purwakarta 2 periode 2016 sampai 2020, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat 2019 sampai 2023, anggota DPR RI 2024, terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat 2025 sampai 2030. Gaya kepemimpinan dikenal merakyat, menggunakan pakaian adat Sunda Pangsi, dan fokus pada pelestarian budaya serta pembangunan pedesaan. Karier media, Dedi Mulyadi juga dikenal sebagai content creator melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. KDM pernah menikah dengan almarhumah Sri Mulyawati, kemudian dengan Endratna Mustika, dan saat ini dikenal aktif dalam kegiatan sosial membantu masyarakat kecil. Dedi Mulyadi KDM, politisi asal Subang, Jawa Barat, tumbuh dari keluarga miskin dengan latar belakang ayahnya pensiunan tentara yang sakit-sakitan. Ia pernah merindukan makanan, dibully, dan ditolak wanita, yang memotivasinya menjadi pekerja keras. Karirnya menanjak dari aktivis menjadi wakil bupati Purwakarta termuda pada usia 30 tahun. Masa kecil dan pendidikan, lahir di Subang 11 April tahun 1971. Sebagai putra bungsu dari 9 bersaudara, ibunya adalah aktivis Palang Merah Indonesia yang tangguh. Sementara ayahnya sakit-sakitan. Ia menghabiskan masa sekolah di Subang dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI saat kuliah di STH Purnawarman. Perjuangan hidup, Dedi kecil pernah mengalami kesulitan ekonomi parah, bahkan tidak makan selama 3 hari. Ia sering membantu ibunya menggembala domba dan berladang. Masa sekolahnya diwarnai pengalaman dibully karena badannya kurus dan hitam. Karier politik, memulai karier dari bawah. Ia menjadi anggota DPRD Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta 2003 sampai 2008, dan Bupati Purwakarta 2 periode 2008 sampai 2018. Saat ini, ia dikenal sebagai anggota DPR RI dan tokoh yang fokus pada pelestarian budaya Sunda serta kemanusiaan. Seringkali mengenakan ikat kepala khas Totopong sebagai simbol perlawanan budaya. Kehidupan pribadi, Dedi Mulyadi pernah menikah dengan almarhumah Sri Mulyawati, lalu dengan Endratna Mustika, namun bercerai pada 2023. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menjaga alam dan menentang perusakan lingkungan, seperti dalam kasus kerusakan di area Puncak. Kisah hidup Dedi Mulyadi menonjolkan prinsip bahwa kemiskinan dan tekanan hidup bukanlah alasan untuk gagal, melainkan untuk sukses. Di antara sederet nama kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi termasuk salah satu sosok yang paling rajin membuat konten kegiatannya selaku pejabat publik. Alhasil, potongan video, aktivitas sosok yang identik dengan pakaian serba putih itu membanjiri media sosial.
Sampai-sampai muncul istilah gubernur konten untuk sosok tersebut. Istilah itu dilontarkan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud saat rapat dengar pendapat DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah di gedung DPR, Jakarta, Selasa 29 April tahun 2025. Ia mengucapkannya sewaktu menyapa para hadirin. Ditilik dari mimiknya yang cengar-cengir, celetukan itu terkesan hanya kelakarnya saja. Kepada seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur Konten, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjawab anggapan yang menilainya sebagai gubernur konten. Deddy mengatakan aktivitas di media sosialnya justru sebagai bentuk integritas. Deddy Mulyadi menyampaikan hal itu saat berdialog dengan pemimpin redaksi Detikcom, Alvito Dinowa Ginting, dalam Jejak Pradana. Ditulis Jumat 7 November tahun 2025. Deddy mengatakan apa yang dia lakukan justru harus selalu terekam dalam kamera. Jadi ya, saya melihat bahwa apa yang saya lakukan harus terekam, kata Deddy. Dalam video-videonya yang diunggah di akun resminya, Deddy memang kerap mendokumentasikan kegiatannya mulai dari sidak ke lapangan hingga saat menyapa warga. Tak jarang ada emosi yang terlihat, mulai marah hingga menangis. Namun hal itu justru dinilainya sebagai bentuk kejujuran. Dia tak ingin kegiatannya di lapangan terekam sepotong-sepotong lewat mata kamera netizen. Itu kan dokumen, bayangkan. Saya pasti beberapa kali kena fitnah dari semua kegiatan yang saya lakukan dan kemudian orang memutarbalikkan fakta. Justru terjawab dengan tayangan di YouTube itu karena utuh. Jelasnya, oh yang sebenarnya terjadi ini loh. Bayangkan kalau yang dilakukan oleh saya yang merekam orang lain. Orang lain merekam sepotong, diedit, ini kan berbahaya, sambung Deddy. Deddy kemudian mencontohkan saat sidak ke perusahaan air mineral. Niat utamanya saat itu hanya dua. Soal mobil yang overload melintas di jalan yang baru dibangun. Kemudian soal warga yang tidak mendapat pasokan air. Kemudian diajak untuk melihat sumber air. Mata air jeti air aquifer itu air mahal. Itu kan hal yang disampaikan. Tapi kemudian bertemu dengan orang perusahaan. Pak Deddy, saya minta dihapus. Saya tidak mau. Kenapa? Justru dengan saya menghapus akan menjadi pertanyaan publik. Jangan-jangan ada mainnya nih dihapus, kata KDM, panggilan akrab Deddy. Dia mengatakan ingin dokumentasinya selama sidak tampil secara utuh, sekaligus untuk mengedukasi masyarakat. Sebab, kata dia, ada perusahaan daerah yang dikucuri dana ratusan juta tapi tak memiliki pijakan hukum. Ada air yang dibayarkan per tahun pada BUMN, kisarannya 400 juta rupiah, tapi dasar pungutannya nggak ada. Nah, kalau begitu, dari situ saya katakan, tapi masyarakat mandi dari air sawah. Ini kan ketidakadilan yang harus segera dibongkar untuk segera dikembalikan. Hak-hak publik itu, jelasnya. Mantan Bupati Purwakarta ini pun menegaskan lagi kegiatannya di lapangan bukan konten yang terekam dan ditayangkan di media sosialnya merupakan peristiwa sebenarnya di lapangan. Kalau konten itu ada penulis skripnya, ada action, atau nanti Pak, nanti kisi-kisinya ini Pak, saya kan nggak mengalir aja. Turun ini, kalau di situ pasti ada emosi, pasti ada nangis, ada marah, ya wajar. Dan saya tak mau itu diedit. Silakan saja orang melihat. Ini adalah peristiwa yang terjadi, ujarnya. Kalau yang konten itu drama, itu kan film, itu konten, itu disusun. Tapi berita bukan drama, langsung sebuah peristiwa. Saya ini setiap hari menampilkan berita, bukan menampilkan drama, kata Deddy.